segera tunggu baru. Bahkan kalau perlu kayak di Filipina tembak mati aja, ngapain? Itu susah rakyat Indonesia. Betul. Dia melawan kawan, dia melawan kawan. Terima kasih guru kita yang akan melanjutkan. Saya singkat saja, poin aja. Kita lawan kezaliman yang ada di negeri ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh, hidup rakyat Indonesia. Kami dari Aliansi Gerakan Bersama Usut Tuntas Mega Korupsi alias GBES hari ini datang di kedua gedung. Yang pertama, gedung Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, gedung BPK. Yang kedua setelah ini kita akan ke gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Apa yang akan dibawa oleh kami dari GBES, kawan-kawan? Ada 8 federasi bergabung bersama GBES dan akan menuju mahasiswa dan aliansi masyarakat yang lain. Yang pertama, Federasi SPSI 92. Yang kedua, Federasi Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia ASPEK Indonesia. Yang ketiga, Federasi Sepasi. Yang keempat, Federasi PPMI. Yang kelima, Federasi FSUI. Yang keenam, Federasi FNPBI. Dan ini kawan-kawan uang korupsi mereka pergunakan oleh para koruptor maling uang rakyat itu untuk menyogok rakyat nanti di pilkada, nanti di pemilu. Ingat kawan-kawan, hari ini kewajiban kawan-kawan semua, kewajiban seluruh rakyat Indonesia untuk menyampaikan satu edukasi, satu pendidikan yang benar bahwa kita punya bahaya laten yang namanya korupsi. Lihat betapa mereka senyum-senyum ketika disorot kamera, padahal sudah diborgol dengan rompi tahanan. Mereka tertawa tertiri, mereka berjoget TikTok segala, mereka mendapatkan fasilitas mewah di tahanan, semewah-mewahnya hotel bintang 6. Mereka tersenyum, tertawa, terbahak-bahak. Saya mau tanya, apakah ada para koruptor itu yang dimiskinkan oleh negara? Ada enggak? Ada enggak? Enggak ada. Tidak pernah ada di Indonesia para koruptor dimiskinkan oleh negara. Dibalikin enggak uang yang maling tuh? Para maling-maling uang rakyat, apakah mengembalikan uang rakyat itu? Enggak ada, kawan. Yang ada mereka dipotong tahanan. Tahu nggak? Dikasih hukuman 11 tahun. Ujung-ujungnya mereka hanya menikmati 1 tahun saja di penjara yang super mewah. Adil atau adil ini? Adil atau adil? Kamu lihat yang maling ayam. Kamu lihat yang maling ayam. Seorang ibu mencuri susu karena sangat tidak punya susu untuk bayinya. Berapa tahun mereka dihukum? Seorang maling sendal di masjid belum dikepukin, belum dipukulin sampai babak belur, mereka juga dihukum. Pertanyaan saya, para maling-maling rakyat, para koruptor itu dikebukin nggak dia? Kagak, nggak dikebukin para koruptor itu. Cuman ditahan doang di penjara selama lamanya setahun doang. Di penjara juga dia pakai AC, ada salon, ada pemanas air kalau musim dingin, ada kuping bed yang mewah, ada handphone jaringan internet. Apakah kita akan diam saja? Hari ini buruh kami dari GBES mengikuti peraturan pemerintah tentang protokol kesehatan
melakukan aksi ini terus-terusan sampai para koruptor itu dihukum mati. Begini tuh kawan-kawan tuh. Cuman ini suatu bangsa bangkrut, bangsa miskin, negara hancur. Itu gara-gara korupsi, saya kasih tahu aja. Gara-gara korupsi, negara itu bisa bangkrut, bisa hancur. Tahukah kawan-kawan semua, investor asing tidak mau masuk ke negara Republik Indonesia. Karena apa? Banyak korupsinya, banyak punglinya. Bukan karena upah kamu mahal, bukan karena upah kamu mahal, karena korupsinya kawan-kawan, karena korupsinya besar. Dan penegakan hukum sampai detik ini masih yang ditangkap ikan teri, ikan kakapnya bebas laut bebas. Hari ini Kedut akan terus melakukan bersuara secara lantang dan meminta kepada seluruh rakyat Indonesia kesadaran penuh bahwa bahaya laten korupsi sangat membahayakan. Bahaya laten korupsi sangat membahayakan. Lihat bagaimana mereka para koruptor senang-senang aja dia, senyum-senyum aja tanpa ada sanksi moral dari lingkungannya. Padahal Allah itu maha melihat, maha mengetahui. Jadi kalian ketika kalian akan berjalan kepada maka Allah akan dihindarkan di dunia dan di akhirat. Dan sekali lagi para BPK, korupsi itu adalah musuh rakyat Indonesia dan alam semesta. Sekali lagi saya tekankan teman-teman, catat baik-baik bahwa korupsi itu adalah musuh rakyat Indonesia dan alam semesta. Dan nggak main-main hari ini, nggak main-main, udah ratusan triliun dibiarkan mengendap begitu saja. Bahkan para koruptor itu enak-enak saja selfie tersenyum di KPK di sana pakai jaket oranye. Ya kan? Dia tidak merasakan akibat perbuatannya. Jutaan orang Indonesia kelaparan, jutaan petani tidak bisa beli pupuk, jutaan nelayan tidak bisa melaut, jutaan buruh kehilangan pekerjaan. Semuanya mereka belum puas, bahkan kalau di media ya kan, kalau koruptor yang ada di negeri-negeri tetangga itu langsung ditembak mati, keluarganya juga langsung diasingkan, harta-harta mereka dikembalikan lagi kepada pemerintah. Tapi kalau di Indonesia berbeda kawan-kawan semua, mereka sudah pakai rompi kuning ya kan, ada media televisi, mereka masih dengar-tengir kayak nggak punya beban aja tuh. Itu pejabat mana? Pejabat Indonesia, merasa nggak bersalah, merampas duit rakyat merasa nggak bersalah. Karena apa? Karena mereka sudah tidak punya pikiran. Kalau kaum buruh masih punya pikiran, makanya hari ini bergerak ke sini meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Tadi disampaikan oleh Bung Daeng, jangan sampai Badan Pemeriksa Keuangan ini berpihak kepada koruptor, berpihak kepada korupsi. Dia tidak mau memberikan data yang sesungguhnya. Sama halnya, mereka adalah orang-orang korupsi juga. Jangan sampai rakyat marah meminta kepada pejabat-pejabat saat ini yang ada di dalam untuk mundur. Mendingan mundur kalau nggak bisa kerja. Mereka para pejabat-pejabat yang dikatakan pejabat yang terhormat. Kalau di Indonesia itu kan sebutkan pejabat yang terhormat, tapi bermoral bejat. Inilah saat ini yang terjadi di negeri kita kawan-kawan semuanya. Gimana nggak bermoral bejat? Sudah korupsi aja masih bisa betangkang, betenteng, ya kan? Disorot kamera, ya kan? Cengar-cengir, kayak Dracula. Merasa dirinya nggak bersalah. Siapa yang melindungi di sini? Siapa yang bermain di sini? Nah, duit TNI sama Polri diambil aja juga nggak ada yang protes, ya kan? Apa nggak berani protes? Hah? Nggak mau protes apa nggak berani protes? Sebenarnya 11-12 sih, ya kan? Hanya buruh, rakyat meminta kepada pemerintah
khususnya adalah Badan Pemeriksa Keuangan, memberikan laporan-laporan yang benar terhadap 4 lembaga, asuransi Jiwasraya, ada juga Asabri, dan uangnya kaum buruh yang saat ini ada di BPJS. Jangan sampai yang tadi kita sudah tiap bulannya dipotong, bahkan BPJS pernah menyampaikan defisit. Lah duitnya dibadok sama pejabatnya, gimana mau dia defisit? Ditambah lagi dengan kroni-kroninya, sehingga kami akan dijadikan korban, rakyat dijadikan korban oleh para koruptor saat ini. Yang kalau dilihat di media massa nggak ada koruptor yang sengsara, nggak ada. Tadi disampaikan oleh Ibu Sumirat bahwasanya koruptor itu fasilitasnya serba mewah, di penjara sama di kamar pribadi sama fasilitasnya, ada air panas, air adem, ada AC-nya, ada kulkasnya. Ya pantesan mereka betah di penjara. Sesuai peraturan BPK nomor 4 tahun 2018 tentang kode etik BPK yang menjunjung tinggi nilai dasar, integritas, independen, dan profesional. Dan kalau dalam pelaksanaan pemeriksaan terjadi pelanggaran, dapat kawan-kawan laporkan kepada NKKE. Hal ini diatur di Peraturan BPK nomor 5 tahun 2018. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih bahwa kawan-kawan tadi sesuai yang kita bertemu di dalam, kita tidak perlu pesimis. Kita harus responnya apa? Kita datang ke sini cuma dikasih seperti itu aja. Poin-poin etik uang. ya, tadi juga sama di dalam. Sama aja kalau kayak gitu. Sudah kawan, jadi begini, bahwa dari BPK tadi akan membuat laporan kepada DPR di bulan April. Itulah yang nanti akan dipublis setelah melaporkan ke DPR. Ya, makanya kita sudah sampaikan apabila nanti itu tidak dilakukan, tidak dipublis, hanya segelintir orang yang dipanggil, maka kita akan datang ke tempat ini lagi lebih banyak. Hidup buruh. Ini langkahnya apa ketika seperti ini? Gak cuma terus diterangkan tentang kode etik. Kita datang, nyun sewu, BH sampean, cawet sampean, using tuku, using betul. Artinya ini serius gitu loh. Ini persoalan serius. Jangan kita hanya dikasih omongan begitu saja yang gak ada jelas. Kami berani ambil resiko seperti ini. Bukan berarti kami menyepelekan soal COVID, tetapi ini terpaksa harus kita lakukan. Karena apa? Karena persoalan uang yang ada di BPJS itu sangat membahayakan. Gak kecil jumlahnya. Saya jauh-jauh dari Semarang datang ke sini untuk ini. Jangan hanya seperti itu. Kode etik doang. Ya, artinya kalau memang seperti itu, mestinya dijelaskan bahwa apa langkah selanjutnya dari BPK. Betul. Ya, mungkin gini Bu, yang tadi disampaikan di dalam. Iya. Tadi laporan bahwa BPK hanya berhak untuk melaporkan ke Hanya terus itu aja. Kenapa sebatas kewenangannya apa yang akan dilakukan? Iya. Ini persoalan serius loh. Ya, ini sebenarnya awareness juga. Saya senang juga kawan-kawan juga. Yang kencang Bu, yang kencang. Melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara, betul adanya. Dan kami setelah berdasarkan undang-undang, setelah melakukan pemeriksaan akan kami sampaikan ke DPR. Setelah disampaikan ke DPR itu terbuka untuk umum dan ada di website BPK. Terima kasih. Jadi itulah tadi juga sama yang disampaikan Ibu instansi kami di dalam. Apa yang tadi saya katakan, tolong disampaikan statement dari BPK agar teman-teman tahu, bukan sekedar kita tadi dingin di dalam, tapi itulah yang disampaikan oleh BPK. Bahwa BPK itu hanya punya hak untuk
saya katakan bahwa kita mati itu adalah udah takdir, tapi orang lain beda dengan rakyat kecil. Inilah sebenarnya kawan-kawan, kita prihatin dengan kondisi yang terjadi hari ini. Covid lagi, Covid lagi, Covid. Nenek moyang kita. Betul. Tapi bagaimana generasi penerus bangsa ini Covid harus lagi, bisa Covid. merubah, harus bisa memangkas Covid terus alasannya. soal aturan lain. Inilah sebenarnya semua sudah dikanalisasi dengan aturan undang-undang. Inilah sebenarnya. Maka dari itu kawan-kawan, karena kita masih ada satu tujuan, kita tidak bisa berhenti hari ini datang ke tempat ini, Pak. Walaupun dari Semarang atau dari Papua, dengan tekad dan perjuangan, pasti kita akan datang lagi, Bu. Jangan bosan melihat kami, jangan bosan menerima kami, jangan bosan dapat saksian dari kami. Kami ini keringat, air mata, darah sudah kering. Jadi bukan hanya hari ini, maka apa yang tadi disampaikan teman kami dari Semarang, itu sudah memuncak seharusnya. Betul. Inilah birokrasi kita, selalu hanya diterima humas, selalu diterima dengan yang lain. Tapi pimpinannya penakut untuk menerima kita. Betul. Kalau hari ini kita hanya mencari humas, nggak ada gunanya. Betul. Kita tetap berjuang, kita jangan mengenal lelah. Tetesan darah terakhir kita akan sumbangkan untuk bangsa dan negara. Jadi teman-teman, kita tidak bisa berharap terhadap orang lain tanpa kita berjuang sendiri. Itulah kawan-kawan. Setelah ini kita lanjutkan ke Kejaksaan Agung. Kita akan meminta Kejaksaan Agung jangan menghentikan tentang kasus JHT. Justru saya sanksi di balik itu semua ada apa permainan itu yang dilakukan oleh yang terkait. Saya rasa itu aja. Terima kasih banyak Ibu kepada BPK. Kami memohon Para koruptor itu bebas kemudian miskin. Gak ada mantan koruptor malah sekarang membiayai ikut-ikutan kuder. Jadi Anda kalau ingin kaya dan tenang-tenang saja, tapi jangan ditiru. Ini perbuatan biadab. Contoh koruptor, udah ditahan, udah ditangkap, lalu bebas, tetap aja kaya, Pak. Tapi lihat maling ayam, maling sendal, habis tuh muka, habis tuh badan.